Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersama kembali di dalam renungan inspirasi Rema Sorgawi ini. Mari buka hati saudara, dan damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita semua di dalam renungan inspirasi ini. Tema renungan ini adalah cinta kasih. Ayat firman Tuhan mengawali renungan inspirasi ini terambil dari Matius 25 ayat 40 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Figur yang mengisi dan mewarnai renungan inspirasi ini ialah perjalanan hidup Mother Teresa yang memberi sentuhan kasih bagi kaum papa. Mother Teresa mencapai usia 87 tahun saat dia meninggal pada tanggal 9 September 1997 di Kalkuta, India. Renungan inspirasi ini adalah cuplikan kehidupan Mother Teresa, edisi bagian pertama, yaitu pelayanannya sampai pada tahun 1985 saja, dan akan dilanjutkan berikutnya pada edisi bagian kedua kehidupan pelayanannya setelah tahun 1985 sampai dengan wafatnya. Mother Teresa lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Skopje, Albania yang sekarang bernama Republik Makedonia, dengan nama aslinya Agnes Gonca Bojaksiu. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Nama ayahnya Nicole Bojaksiu dan nama ibunya Drana Bojaksiu. Kakak laki-lakinya bernama Lazar Bojaksiu dan kakak perempuannya bernama Alga Bojaksiu. Ayahnya meninggal saat Agnes berusia 8 tahun. Pada tahun-tahun memasuki usia remaja, Agnes terpesona oleh cerita-cerita dari kehidupan para misionaris dan pelayanan mereka di Benggala, India. Pada usia 12 tahun, ia merasa yakin akan panggilannya untuk melayani orang-orang miskin. Dan pada tahun 1928, dia mengambil keputusan untuk memenuhi panggilannya sewaktu berdoa di tempat siara doa yang sering dikunjunginya. Saat itu ia berusia 18 tahun dan ia meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan tarekat Susteran Loreto sebagai misionaris. Sejak itu ia tidak pernah lagi melihat ibu atau saudara perempuannya. Agnes pada awalnya pergi ke Bira Loreto di Rathfarnham, Irlandia. Selama 1 tahun ia belajar bahasa Inggris, bahasa yang digunakan oleh Susteran Loreto untuk mengajar anak-anak sekolah di India. Kemudian ia tiba di India pada tahun 1929 dan memulai tahun novisiatnya, yaitu pelatihan sebelum dikukuhkan menjadi biarawati di kota Darjeeling, negara bagian Benggala, India, dekat pegunungan Himalaya. Di kota Darjeeling ini ia belajar bahasa Bengali dan mengajar di sekolah Santa Teresa, sebuah sekolah yang berada dekat dengan biaranya. 2 tahun kemudian, ia mengucapkan kaul pertamanya sebagai seorang biarawati tarekat Loreto pada tanggal 24 Mei 1931. Dan ia memilih nama Teresa sebagai nama panggilannya sebagai biarawati, yang kemudian namanya dikenal sebagai Mother Teresa. Di tahun 1946, saat Mother Teresa berusia 36 tahun, dia merasakan begitu kuat panggilan Tuhan untuk membantu masyarakat miskin di Kalkuta, India. Dan pada tanggal 8 Desember 1948, ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai biarawati tarekat Loreto, dan ia mengganti jubahnya dengan busana sari katun berwarna putih dengan pinggiran warna biru. Kemudian dia mengambil training dasar pengobatan medis di rumah sakit Holy Family di Kalkuta. Dan kemudian dia mulai terjun menolong orang-orang sakit atau yang membutuhkan pertolongan. Dan ini sangat tidak mudah untuk pekerjaan kemanusiaan di India saat itu, di mana sangat minim bantuan dari pemerintah untuk menopang karya kemanusiaannya, memberi makan kepada orang-orang yang paling miskin. Bahkan untuk keperluan makan dirinya sendiri pun sering kesulitan, sehingga terpaksa meminta makanan kepada orang-orang yang mapan keadaannya. Di tahun 1950, Mother Teresa membentuk kongregasi Missionaries of Charity
atau misionaris cinta kasih di Kalkuta, India, yang visi misinya untuk melayani orang-orang termiskin dari orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang kelaparan, telanjang, tidak memiliki rumah, lumpuh, buta, penderita kusta, dan kepada orang-orang yang terbuang dan tidak dicintai, anak-anak yang tidak terurus, atau orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat. Mari kita saksikan cuplikan singkat videonya. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see in the face of the child as the child was hungry. Mendapati gadis kecil kelaparan di jalanan yang tidak layak keadaannya dan menuntunnya untuk diberi makan, dalam hati saya terenyuh. Sesungguhnya sayalah orang yang paling tidak layak. Saya menyaksikan sorotan wajahnya nampak sangat lapar dia. So I gave her a piece of bread. Hanya Allah yang tahu sudah berapa hari gadis itu tidak makan. Lalu segera saya memberikannya sepotong roti kepadanya. And the little one started eating the bread crumb by crumb. And I said to the child, eat the bread. Eat the bread. Anak gadis kecil itu mulai memakan dengan perlahan, secuil demi secuil dalam potongan yang sangat kecil. Lalu saya katakan kepadanya, makan roti itu, makan roti itu. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished, I will be hungry again. Anak itu memperhatikan saya dan berkata, saya takut makan roti itu. Sebab jika roti itu saya makan habis, saya takut akan kelaparan lagi. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved. Inilah suatu kenyataan hidup. Banyak orang yang kelaparan. Mungkin juga ada yang tidak menderita lapar. Namun ada orang di dalam keluarga di mana tidak diinginkan kehadirannya, tidak dicintai, tidak terawat, dan bahkan ada yang dilupakan oleh keluarganya. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. Menjawab kenyataan ini adalah dengan pelayanan kasih. Kasih yang dimulai dari rumah kita. Kasih yang tulus tentu ada harga pengorbanan dari diri kita. Ini yang saya mau supaya hati Anda terbuka dan tulus sebelum mengasihi sesama dengan kasih yang murni. Pada tahun 1970-an, buah pelayanan kemanusiaan kongregasi misionaris cinta kasih yang didirikan oleh Mother Teresa itu mulai dikenal di dunia internasional dan terus berkembang sepanjang hidupnya. Kongregasi yang dimulai dengan 13 orang suster di Kalkuta kini telah lebih dari 4.000 suster yang bergabung menjalankan panti asuhan, rumah bagi penderita HIV, AIDS, lepra, dan TBC, pelayanan konseling untuk anak dan keluarga, dan sekolah di 123 negara, dan merawat para pengungsi, pecandu alkohol, orang buta, cacat, orang miskin, lansia yang tidak berdaya, tunawisma, dan korban banjir. Atas karya kemanusiaan Mother Teresa, ia menerima berbagai penghargaan. Pada tahun 1979, ia dianugerahi penghargaan Nobel untuk kategori perdamaian. I now call upon Mother Teresa to receive the diploma and the gold medal. Let us all together thank God for this beautiful occasion where we can all together proclaim the joy of spreading peace, the joy of loving one another,
and the joy acknowledging that the poorest of the poor are our brothers and Tahun 1980 ia menerima penghargaan dari pemerintah India. Dan pada tanggal 20 Juni 1985, Mother Teresa mendapat penghargaan Medal of Freedom dari Presiden Ronald Reagan, Amerika Serikat. Saudara, dalam Injil Matius 25, firman Tuhan tertulis, Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara, Mother Teresa telah menghidupi firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan pelayanannya. Dan ia menjadi sosok yang sangat inspiratif bagi kita semua, sekaligus menjadi refleksi bagi diri kita sejauh manakah kita telah berbagi kasih kepada kaum papa yang berada di sekitar kita, yang berada dalam jangkauan kita. Tentu kita semua berharap pada saatnya nanti kita meninggalkan dunia ini, kita pun mendengar disapa oleh Tuhan Yesus dengan perkataan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Demikian renungan inspirasi Rema Surgawi ini, dan Roh Kudus meneguhkan firman Tuhan dan inspirasi ini dalam hati saudara. Dan kita akan bersama kembali dalam Rema Surgawi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.